Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Jadi, video kami kali ini akan membahas salah satu topik yang terdapat di dalam kitab Fathul Qorib. Topik tersebut ialah talak. Teman-teman semua pasti udah sering kan ya dengar dan juga udah pernah belajar tentang apa sih talak. Kemudian, kenapa bisa terjadi talak di dalam sebuah rumah tangga? Ya, nanti kita ulas dikit lah ya di video kita kali ini. Sebelum kita lanjut, kayaknya lebih baik kita perkenalan dulu kali ya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, langsung saja. Yang pertama ada Mbak Siti Komariah. Jadi Mbak Siti Komariah nanti yang akan menjadi pemateri pertama kita. Lalu ditemani oleh temannya Mbak Siti, ada Mbak Sukma Romawati. Nah, Mbak Sukma Romawati nanti yang akan menjadi pemateri kedua kita. Dan yang tak kalah penting ada moderatornya, yaitu saya sendiri. Dah ya gitu aja ya. Langsung saja kita lanjut ke videonya. Check it out. Langsung saja kita membaca kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tolak. Bab atau pembahasan tentang talak. Jadi talak itu apa? Pasti teman-teman semuanya udah pada tahu lah talak itu apa. Nah, jadi memaknai terkait dengan talak ini, talak itu di dalam syariat Islam yaitu memutuskan suatu hubungan antara suami dengan istri. Jadi dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama Islam. Kemudian lanjut, wattolaku dorbani. Jadi talak itu terdapat atau ada dua macam, yaitu sorehu wa kinayah. Soreh dan kinayah. Soreh itu terang-terangan atau jelas, sedangkan kinayah itu sindiran. Kemudian fassorehu thalathatu alfaz. Jadi talak secara soreh atau terang-terangan atau jelas ini tadi terdapat 3 lafal atau ada 3 lafal, yaitu at-tolak, itu talak itu perceraian ya. Wal firaq, firaq itu perpisahan atau pemisah. Kemudian wasaroh, saroh itu pelepasan, lepas atau bebas. Kemudian wala yaftaqiru sorihut tolaki ilan niyah. Jadi talak secara soreh atau terang-terangan atau jelas tadi itu tidak membutuhkan niyah, ilan niyah, tidak membutuhkan niat. Wal kinayah, nah sedangkan kinayah, yang kinayah ini tadi yang secara sindiran, kullu lafdin ihtamala talaqa wa khairah. Jadi talak secara sindiran, talak kinayah ini setiap lafal yang memuat talak itu atau membawa kepada talak. Jadi setiap lafal yang membawa kepada talak ya. La yaftaqiru sorihut talaki ilan niyah. Jadi talak secara soreh atau terang-terangan atau jelas tadi itu tidak membutuhkan niyah, ilan niyah, tidak membutuhkan niat. Wal kinayah, nah sedangkan kinayah, yang kinayah ini tadi yang secara sindiran, kullu lafdin ihtamala talaqa wa khairah. Jadi talak secara sindiran, talak kinayah ini setiap lafal yang memuat talak itu atau membawa kepada talak. Jadi setiap lafal yang membawa kepada talak ya. Wa yaftaqiru ilan niyah. Jadi talak kinayah ini atau talak sindiran ini tidak membutuhkan niat. Nah, jadi talak itu tadi terdapat atau ada 2 macam, yaitu talak soreh dan talak kinayah. Talak soreh itu talak yang jelas
Kemudian talak kinayah itu talak yang sindiran. Nah, talak sharih ini talak yang tidak membutuhkan niat atau tidak ada niat. Sedangkan talak secara sindiran atau talak kinayah ini tadi talak yang membutuhkan niat. Nah, untuk supaya teman-teman bisa paham lagi terkait dengan talak sharih dan kinayah, jadi secara jelasnya talak sharih atau talak talak sharih atau talak yang jelas itu sudah mengandung kata-kata yang jelas maknanya. Jadi jelas tujuannya gitulah. Nah, yaitu menceraikan istri. Jadi tujuannya jelas menceraikan istri. Nah, contohnya itu seperti suami mengucapkan saya ingin bercerai denganmu. Nah, itu kan merupakan suatu kata yang jelas gitu kan, jelas diucapkan dan jelas maknanya. Kemudian sedangkan untuk talak kinayah untuk talak kinayah atau talak sindiran itu diucapkan dengan kata-kata yang belum jelas maknanya dan belum jelas artinya. Contohnya itu seperti aku sudah tidak tahan denganmu, atau aku sudah tidak tahan untuk hidup denganmu lagi gitu. Nah, itu termasuk salah satu talak kinayah dan merupakan kata-kata berupa kata-kata sindiran gitulah. Nah, dan kata-kata tersebut itu talak tersebut itu belum jelas maknanya. Nah, seperti itu. Kemudian wan nisa'u fihi dorban. Jadi talak terhadap perempuan atau perempuan terhadap talak itu ada 2 macam. Talak terhadap perempuan itu ada 2 macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Sukma Rumawati. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Maria, yaitu mengenai wanita di dalam permasalahan talak ada 2 macam. Turbun fi tolakihinna sunnatu wa bid'ah wa hunna dawatul haisi. Yang pertama adalah wanita yang ditalak, maka talaknya bisa berstatus sunnah dan bisa berstatus bid'ah. Jadi di sini tuh menjelaskan mengenai ada 2 status wanita yang ditalak, yaitu status sunnah dan status bid'ah. Wa aroda musonnifu bis sunnati tolako jaiza wa bid'ah tolakol khoroma. Yang dikendaki mushanif dengan talak sunnah adalah talak yang diperbolehkan, sedangkan talak bid'ah adalah talak yang haram. Jadi di sini menjelaskan mengenai talak sunnah itu adalah talak yang diperbolehkan, sedangkan talak yang bid'ah adalah talak yang haram. Fasunatu an yuki azawju tolaki fit tuhrin huiri mujami'i fi. Talak sunnah adalah talak yang dijatuhkan suami pada istri saat masa suci yang belum dijima pada masa suci tersebut. Di sini itu menjelaskan mengenai talak sunnah itu talak yang dijatuhkan suami pada istri saat istri itu belum dijima atau belum disentuh oleh suaminya. Wal bid'ah an yuki azawju talaqo fi haidhi au fi duhrin jama'aha fi. Dan talak bid'ah adalah talak yang dijatuhkan oleh sang suami pada istri saat masa haid atau masa suci, namun sudah melakukan jima pada masa suci tersebut. Di sini itu talak bid'ah itu talak yang dijatuhkan oleh sang suami pada istri saat masa haid. Jadi istri itu sedang haid atau masa suci namun sudah melakukan jima, istri itu sudah disentuh oleh suaminya, maka itu haram untuk ditalak.
wa durbun laisa fi talaqihinna sunnatu wala bid'ah. Dan yang kedua adalah wanita yang bila ditalak maka talaknya tidak berstatus sunnah juga tidak berstatus bid'ah. Wahunna arba'u soiratu waliyasatu wahiyal allatin koto'a khaiduha wal khamilu wal muhtaliatul lati lam yadkhul biha zauju. Mereka adalah 4 wanita, yaitu wanita yang masih kecil, wanita Aisyah, yaitu wanita yang sudah tidak mengeluarkan darah haid lagi, wanita hamil, wanita yang menerima khulu, dan wanita yang belum dijima oleh suaminya. Yang selanjutnya yaitu mengenai hukum talak. Yang pertama, wa yang qasimut talaq bi tibarin khoroila wajibin katalaki maula. Dengan pertimbangan yang lain, talak terbagi menjadi talak wajib seperti talak yang dilakukan oleh suami yang bersumpah ilah. Yang kedua, wa mundubi katalaki ro'atin wairi mustaqimatil khali hasyayi atil hulu. Talak sunnah seperti mentalak istri yang tidak beres kelakuannya seperti berbudi jelek. Jadi di sini menjelaskan talak sunnah seperti mentalak istri yang tidak berkelakuan buruk itu tidak beres itu seperti istri itu tidak mentaati suaminya, suka ingin melakukan keinginannya sendiri dan tidak baiklah. Yang selanjutnya, wa makrutin kata lagi mustaqimatil kholi. Tidak makruh seperti mentalak istri yang baik keadaannya. Selanjutnya, wa kharamin kata lagi bid'ah wa qad sabaqa wa asyara imamu litolakil mubahi bitalak. Talak haram seperti talak bid'ah dan sudah dijelaskan di atas. Oke, mungkin itu dulu ya video dari kita. Thanks banget buat teman-teman yang udah nonton. Dan buat kalian yang masih punya pertanyaan ataupun ada yang kurang paham, bisa banget langsung tinggalin komentar kalian di kolom komentar. Oke? Ditunggu ya. Dan dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.